Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat. Teman-teman, pemimpin-pemimpin muda yang saya banggakan dan saya hormati, kita akan berbicara tentang kepemimpinan yang selama ini Anda telah dapatkan secara theoretically dalam proses pendidikan dalam kehidupan maupun ketika mengikuti pelatihan kepemimpinan, apakah itu pengawas, apakah itu administratur gitu. Teman-teman, inti dari pembicaraan kita adalah kepemimpinan adalah kemampuan memerintah. Sekali lagi, dari teori yang banyak kita baca, yang banyak kita temukan, tapi kita yakini dan saya yakinkan sekali lagi, intinya kepemimpinan adalah kemampuan memerintah. Kenapa saya katakan demikian? Teman-teman yang saya hormati, apapun jabatan Anda, sekali lagi, sebagai seorang pemimpin, ya, apakah itu sebagai pengawas, apakah administrator, apakah sebagai seorang direktur, apakah sebagai dirjen, atau apapun namanya kepemimpinan itu pada dasarnya Anda diberikan kewenangan untuk memerintah orang lain. Sadari itu. Jabatan yang ada pada diri Anda sekarang ini adalah merupakan kewenangan Anda untuk memerintah orang lain. Ininya itu saja. Dengan kewenangan itu, kebetulan kita berada dalam ranah birokrasi pemerintahan. Anda diberikan kewenangan juga untuk melakukan reward and punishment. Untuk dengan kewenangan memerintah itu juga, Anda dibekali juga dalam kewenangan itu untuk memberikan penghargaan atau punishment terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Terhadap orang-orang yang harus diperintah oleh Anda, harus melaksanakan tugas-tugas yang Anda berikan kepada mereka, gitu. Teman-teman yang saya hormati, kewenangan itu ada yang cara mendapatkannya dengan cara-cara direbut, gitu. Contoh yang besar adalah adanya kudeta dan sebagainya. Itu adalah adanya orang yang ingin bisa memerintah kelompok orang atau orang lain agar dia bisa melakukan, sekali lagi, harapan yang dia inginkan dengan cara direbut. Dalam dunia yang tidak formal di masyarakat, premanisme, dan itu kan ada kewilayahan dan itu dengan kekuatan orang-orang tertentu yang bisa mengambil kewenangan memimpin itu dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan macam-macamnya, sehingga adalah orang yang punya status sebagai leaders dalam dunia hitam tersebut. Itu dengan cara direbut. Dalam negara juga sama. Ada kudeta dan sebagainya. Pada dasarnya orang itu mencari kewenangan memerintah. Ada juga yang kewenangan itu dibawa lahir. Contoh, ya, para putra mahkota tiba-tiba dia dilahirkan menjadi raja dan ada kewenangan memerintah. Itu nggak bisa kita pungkiri, ya. Itu melekat sebagaimana halnya raja dan sebagainya. Nah, Anda berbeda. Anda diberikan kewenangan itu karena Anda mampu. Kalau sekarang posisi Anda sebagai pengawas, karena Anda mampu selama ini sebagai pelaksana itu baik. Melaksanakan perintah itu Anda melakukan dengan baik.
maka Anda diberi kewenangan yang basic, yang dasar sebagai pengawas. Anda diberi kewenangan itu, gitu. Oleh karena itu, Anda harus mampu menggunakan kewenangan itu untuk memerintah orang lain. Ingat, itu bukan label loh. Bukan label, oh saya sebagai pengawas, tidak. Pengawas itu atau administrator itu kewenangan Anda memerintah orang lain. Sekali lagi, bukan hanya sekedar nama, bukan. Taruhlah sebagai direktur misalnya. Itu adalah kewenangan untuk menggerakkan orang, memerintah orang lain. Gitu. Jadi nggak benar sih kalau misalnya Anda menganggap bahwa ini jabatan ini sebagai hak saya dong, untuk dihormati keluarga, untuk mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau orientasi Anda terkait dengan kalau saya menjadi pejabat otomatis tunjangan saya akan meningkat, Anda melewatkan kesempatan emas. Apa kesempatan? Memerintah orang lain. Kalau Anda hanya berbahagia bahwa jabatan yang Anda ada sekarang ini adalah alat untuk tadi mendapatkan pendapatan yang lebih daripada biasanya. Atau dengan jabatan ini Anda akan merasa lebih dihormati oleh keluarga Anda misalnya. Karena yang tadinya Anda sebagai staf biasa sekarang menjadi pengawas. Ya, gitu. Kalau di swasta menjadi supervisor. Gitu. Itu saya kira ada hal yang besar yang Anda lupakan. Yaitu Anda sebetulnya diberikan kewenangan untuk memerintah orang lain. Teman-teman pengawas yang saya hormati, oleh karena itu optimalkanlah, manfaatkanlah kewenangan itu. Kalau tidak mampu Anda manfaatkan, Anda akan gagal. Anda akan dianggap melepaskan kesempatan emas untuk memerintah orang lain. Ingat, jabatan itu bukan hanya karena Anda akan berpindah ruangan, yang tadinya di ruangan terbuka sekarang masuk ke ruangan tertentu. Bukan itu sebetulnya. Jadi Anda, oleh karena itu ada beberapa orang yang menganggap, wah saya harus baik-baik dong dengan anak buah. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Nanti akan Anda digolongkan sebagai pemimpin yang laissez-faire. Laissez-faire itu ya masa bodoh lah, bagaimana anak buah saja bekerja. Tidak begitu. Tidak begitu. Atau Anda akan begitu misalnya dengan jabatan ini karena menyangkut gengsi dan harga diri Anda, maka Anda banyak memerintah dengan tidak memperhatikan latar belakang staf Anda, dengan tidak memperhatikan kondisi keluarga Anda. Yang penting kalau ada perintah harus dilaksanakan, kalau ditolak maka saya akan berikan punishment atau hukuman. Tidak juga seperti itu. Teman-teman yang saya hormati, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang, taruhlah dengan bahasa pasarnya mandor gitu ya, level yang paling bawah ya. Itu merupakan step pertama, tangga pertama kesempatan Anda untuk memerintah orang lain. Ingat, ini kunci pertama. Sebab nanti setelah itu Anda akan diberikan kewenangan untuk memerintah para mandor, gitu. Ya. Nanti level Anda dari mandor meningkat. Dari seorang pengawas, nanti Anda meningkat menjadi seorang administrator misalnya. Administrator itu akan memerintah para pengawas-pengawas. Apa maksud saya? Jadi ada tingkatan.
Demikian juga tingkatan yang lebih tinggi. Saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, oleh karena itu dalam dunia yang sekarang serba dinamis, menggunakan kewenangan memerintah kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda, perlu diperhatikan sekali lagi kondisi-kondisi internal organisasi Anda, terutama kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Anda, terutama sumber daya manusia yang menjadi kewajiban Anda, menjadi kewenangan Anda untuk memerintahkan mereka melakukan sesuatu. Perhatikan potensi dan kapasitas mereka, kecerdasan mereka, loyalitas mereka, integritas mereka. Perhatikan itu. Kalau Anda tidak memperhatikan itu, apalagi Anda juga tidak peduli dengan kondisi global di mana dunia ini sudah borderless, tidak ada batasnya. Semua informasi bisa merebak masuk ke dalam organisasi kita. Anda akan mengalami tantangan yang jauh lebih besar, yaitu Anda kecewa. Karena Anda diamanati jabatan itu tidak bisa menggunakan kewenangan untuk memerintah orang lain. So, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengajak teman-teman manfaatkan jabatan yang Anda ampuh sekarang ini untuk memerintah orang lain dengan baik. Ya. Bergabunglah dengan mereka, selami mereka, berputar bersama mereka, maju bersama mereka, dan ciptakan inovasi yang bagus dari diri Anda, atau menemukan inovasi yang bagus dari staf Anda, sehingga organisasi kita akan semakin baik. Terutama di pemerintahan ini, kita semakin baik melayani masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.